Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang masih kita bahas mengenai bebasnya Habib Rizik Syihab. Karena sosok Habib Rizik ini adalah sosok seorang Habib yang cukup berani teman-teman, berani menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi berdakwah itu memang ada dua hal yang mesti dilakukan teman-teman, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Namun demikian tidak banyak orang yang mengambil nahi mungkarnya, tetapi mengambil amar ma'rufnya, menyampaikan kebaikan-kebaikan seperti ayo kita sholat, ayo kita zakat, ayo kita menunaikan haji, ayo kita bersedekah. Ini adalah ajakan untuk menuju kebaikan, untuk berbuat baik. Tetapi juga tidak banyak orang yang melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Berani misalkan beroposisi dengan kekuasaan penguasa karena beliau menganggap apa yang beliau sampaikan itu benar. Itu juga berat teman-teman. Jadi mengambil oposisi seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik itu juga tidak mudah. Dan bahkan banyak orang yang malah berkoalisi, bukan beroposisi. Nah, apa yang dilakukan Habib Rizik itu adalah bentuk perjuangan. Perjuangan untuk mengingatkan kepada penguasa agar menjalankan amanah rakyat masyarakat Indonesia. Itu juga bagian dari dakwah teman-teman. Jadi dakwah itu tidak mesti harus mengikut, tetapi dakwah itu juga sekali-kali melakukan kritikan yang cukup pedas kepada penguasa. Itu juga bagian dari dakwah, menyampaikan nasihat walaupun dalam bentuk kritik. Karena orang yang dikritik biasanya itu akan merasa kepanasan, merasa tidak nyaman kalau dikritik. Nah, karena itu hal seperti ini yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, sehingga Habib Rizik ini dibenci kelompok mereka-mereka yang selama ini tidak suka kepada Habib Rizik. Nah, teman-teman, ini ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Habib Rizik mengenai bebas bersyarat. Kata Habib Rizik bahwa beliau itu adalah sebagai tahanan kota. Jadi tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar kota. Jadi kalau beliau itu di Jakarta, maka beliau tidak boleh keluar dari Jakarta. Karena Habib Rizik menjadi tahanan kota karena bebas bersyarat. Kecuali kalau Habib Rizik ini bebas murni teman-teman, maka beliau bisa misalkan berlibur ke luar kota atau ke luar negeri, itu baru bisa. Tetapi ini bebas bersyarat, di mana kalau Habib Rizik melakukan tindak pidana lagi misalkan atau melakukan pelanggaran, maka ini bebas bersyaratnya bisa dicabut. Karena itu memang Habib Rizik sudah menyampaikan ini saya menjadi tahanan kota. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Habib Rizik Syihab mengatakan status saya tahanan kota. Ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab mengaku masih berstatus sebagai tahanan kota meski sudah bebas bersyarat dari penjara pada hari ini. Dan pembebasan bersyarat ini saya berstatus sebagai tahanan kota. Jadi bukan saya bebas murni begitu saja. Saya berstatus tahanan kota, kata Habib Rizik dalam konferensi persnya yang disiarkan di kanal YouTube Islamic Brotherhood Television, Rabu 20 Juli 2022. Habib Rizik menjelaskan, tiap bulannya harus membuat laporan kepada otoritas terkait. Ia juga menjelaskan tidak boleh keluar kota, keluar pulau, dan negara selama masih berstatus tahanan kota. Jadi beliau itu menjadi tahanan kota, tidak boleh keluar dari kota tersebut, dan juga lapor tiap bulan kepada pejabat terkait teman-teman. Tak boleh keluar kota, keluar pulau, atau keluar negeri kecuali dengan izin tertulis, yaitu dari instansi yang sudah ditentukan, kata dia. Meski demikian, Habib Rizik mengatakan dirinya masih boleh melakukan aktivitas, menerima tamu, bertamu, dan mengajar. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus dijaga untuk tidak boleh dilakukannya. Tapi sama sekali tak kurangi semangat juang kita, dan insya Allah tak kurangi perjuangan kita menyelamatkan negara Indonesia dari segala kedaruratan, kata Habib Rizik Syihab.
Sementara itu, Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti memastikan status Habib Rizik saat ini adalah klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Statusnya saat ini adalah klien pemasyarakatan, kan yang bersangkutan sudah diputus pidana. Setelah dikeluarkan program pembebasan bersyarat, statusnya sebagai klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat, wajib ikut bimbingan dan ketentuan-ketentuan Bapas, jelas Rika. Rika Aprianti menuturkan Habib Rizik harus mematuhi aturan-aturan yang sudah diterangkan pihak Bapas selama menjalani masa bimbingan. Aturan dimaksud diantaranya seperti harus berkelakuan baik dan tidak boleh melakukan pelanggaran, terlebih pelanggaran pidana. Apabila itu terjadi, maka pembebasan bersyaratnya bisa dicabut dan kembali menjalankan sisa pidana di rutan atau lapas, ujar Rika. Diketahui Habib Rizik telah bebas bersyarat dari penjara pada Rabu 20 Juli 2022 pukul 06.45 WIB pagi tadi. Ia mendekam di balik jeruji besi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong hasil tes swab virus corona COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor. Awalnya Habib Rizik sempat divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena kasus tersebut. Namun Mahkamah Agung MA memotongnya menjadi 2 tahun. Itu teman-teman terkait status Habib Rizik Syihab. Walaupun Habib Rizik Syihab itu bebas bersyarat, ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh Habib Rizik karena Habib Rizik masih dalam bimbingan lembaga pemasyarakatan. Jadi tidak boleh melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran hukum. Tidak boleh Habib Rizik keluar kota. Namun Habib Rizik juga bisa melakukan menerima tamu atau bertamu atau mengajar atau melakukan aktivitas yang lain, asalkan tidak keluar kota ataupun tidak boleh melanggar hukum. Itu terkait aturan-aturan mengenai bebas bersyarat. Jadi Habib Rizik sudah sangat paham terkait aturan-aturan itu, sehingga Habib Rizik mengatakan beliau itu adalah tahanan kota. Jadi tiap bulan juga harus memberikan laporan kepada otoritas terkait. Jadi Habib Rizik memang terbatas teman-teman. Jadi hal inilah yang harus dipatuhi oleh pihak Habib Rizik jikalau tidak dicabut statusnya sebagai orang yang bebas bersyarat. Nah teman-teman, terkait Habib Rizik Syihab ini menarik perhatian banyak masyarakat yang senang, yang bahagia ketika Habib Rizik sudah bebas. Artinya kegiatan-kegiatan Habib Rizik seperti semula berceramah, memberikan kajian, ini akan bisa dilakukan kembali karena warga masyarakat rindu terkait ceramah-ceramah yang beliau sampaikan selama ini. Jadi ada motivasi tersendiri terkait ceramah Habib Rizik Syihab. Nah kalau kita melihat ini semua, maka kita ingat dulu teman-teman ketika Habib Rizik itu pulang dari Arab Saudi. Wow, ini sambutannya cukup luar biasa. Masyarakat pendukung FPI berbondong-bondong untuk menyambut Habib Rizik dari bandara menuju ke rumahnya, ke rumah beliau. Padahal waktu itu masih panas-panasnya COVID-19 teman-teman. Masih ramai-ramainya COVID-19. Tetapi itu pun oleh Pak Mahfud MD ini tidak masalah terkait penyambutan dan Habib Rizik sampai pulang. Namun setelah itu kata Pak Mahfud, ini bukan wewenang lagi dari pihak Pak Mahfud MD. Jadi kalau Habib Rizik menyelenggarakan kegiatan seperti Maulid Nabi maupun pernikahan, itu adalah tanggung jawab Habib Rizik sendiri, sehingga Habib Rizik itu diproses hukum terkait hal itu. Nah ini kita bisa bandingkan teman-teman, yang tadi Habib Rizik juga disambut sebenarnya, tetapi tidak semeriah pada waktu Habib Rizik pulang dari Arab Saudi. Karena mengingat atau mungkin menjadi pengalaman tersendiri teman-teman, penyambutan yang berlebih ini malah bisa merugikan Habib Rizik Syihab sendiri. Karena Habib Rizik hari ini statusnya masih bebas bersyarat, bukan bebas murni. Jadi
tidak berani Habib Rizik maupun para jamaah pengikutnya melakukan euforia yang terlalu teman-teman, seperti yang terjadi pada waktu Habib Rizik pulang dari Arab Saudi. Jadi semua saling menjaga demi keselamatan masing-masing, baik Habib Rizik maupun para jamaahnya. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait apa yang beliau sampaikan Habib Rizik, bahwa beliau statusnya adalah tahanan kota, tidak boleh keluar kota, itu intinya. Dan yang kedua, harus mematuhi aturan-aturan yang telah disampaikan oleh pihak Bapas. Dan Habib Rizik sudah tahu apa yang mesti dilakukan selama menjadi tahanan kota atau bebas bersyarat ini. Itu yang bisa kita bahas teman-teman. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.